Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait topik 6, yaitu di mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, yaitu terkait modul implementasi pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design, yaitu di bagian kalau di merdekanya itu bagian ruang kolaborasi, ya di bagian R-nya atau demonstrasi kontekstualnya, seperti itu. Jadi langsung saja, yang pertama adalah pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Nah, di sana kan ada dua kegiatan. Jadi ada kegiatan A dan kegiatan B. Masing-masing kegiatan nanti, setiap kelompok harus memilih kira-kira yang relate itu yang mana, gitu kan. Nah, kelompok kami itu memilih kegiatan A, yaitu terkait fakta, informasi yang jelas. Kemudian kalau kegiatan B, di sini ada konsep dan prinsip, kemudian strategi menggunakan repertoar dan penilaian, konotasi, dan simbolisme. Kemudian untuk kegiatan B, pembelajaran terbimbing, kami memilih, ini alasannya ya, kenapa kami memilih beberapa poin tersebut, karena yang pertama di sini konsep dan prinsip, yaitu alasannya konsep dan prinsip itu sangat penting untuk dikuasai, maka dalam sebuah pembelajaran, itu penyajian konsep itu harus benar, dan prinsip yang baik tujuannya adalah agar mudah mencapai tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian untuk simbolisme di sini kadang pembelajaran itu menggunakan simbol-simbol dan ini harus dipahami oleh siswa, terutama dalam kimia, kan banyak simbolik. Kemudian di sini kami memilih strategi, alasannya adalah karena keberhasilan dalam sebuah pembelajaran itu dapat disebabkan oleh faktor yang tepat. Kemudian konotasi, kenapa pilih konotasi? Karena menurut kami sebuah konotasi atau perumpamaan itu sangat penting digunakan untuk memahami materi yang dikemas secara abstrak. Nah, di sini kegiatan yang cocok dan sesuai dengan siswa kekinian untuk kegiatan B, pembelajaran terbimbing. Di sini poin pentingnya adalah sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian siswa membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Kemudian menciptakan situasi belajar yang saling melibatkan siswa aktif dan mandiri, ya penting itu, dalam menemukan suatu konsep atau teori. Kemudian ada pemahaman, pemecahan masalah, dan tentunya keterampilan AP21. Kemudian melatih siswa untuk belajar secara mandiri sehingga tidak melulu bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Sebenarnya kan banyak sumber belajar ya. Nah, selanjutnya membantu siswa agar dapat mengembangkan kemampuan. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Ketika siswa mengalami kesulitan, di sini guru dapat melakukan yang namanya pembimbingan gitu. Kemudian kegiatan belajar itu meliputi ada konsep dan prinsip, kemudian koneksi sistemik, konotasi, kehalusan, ironi, simbolis, abstraksi, informasi, perlawanan, intuisi, anomali, dan strategi. Nah, di sini kami contohkan ya, ada beberapa kasus pelaksanaan terkait dengan teori behaviorisme. Nah, saya ingin menjelaskan dulu bahwasannya di sini teori behaviorisme itu merupakan teori pembelajaran yang dapat dilihat dari sisi perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa dikatakan belajar itu ketika dapat menunjukkan bagaimana tingkah lakunya. Nah, di sini kasusnya yang kami kaji berdasarkan jurnal itu yang pertama adalah adanya konsekuensi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kemudian, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan hanya menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, pembelajaran siswa itu hanya berpusat pada teacher center. Jadi hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Nah, di sini bagaimana guru-guru dapat menerapkan yang namanya teori behaviorisme? Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau TP ya, kita tahu. Kemudian melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakter dan kemampuan awal pembelajar, kemudian menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, kemudian bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan kepada siswa yaitu terkait dengan latihan, tugas, tes, dan lain-lain. Kemudian mengamati dan menganalisis respon belajar dan jangan lupa di sini poin pentingnya adalah guru harus merevisi bagaimana kegiatan pembelajaran yang berlangsung sehingga harapannya adalah nanti kegiatan pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Nah, di sini kami berikan kasus lagi ya, kasus pelaksanaan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah
siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka sendiri. Oleh karena itu, pendapat siswa yang berbeda itu justru lebih baik, karena kita tahu bahwa teori konstruktivisme itu kan mengkonstruksi. Jadi bagaimana kita bisa mengkonstruksi bagaimana pemikiran siswa. Kita kan tahu kalau siswa itu memiliki gaya belajar, kemudian memiliki sifat dan mungkin motivasi yang berbeda tiap siswa. Nah, ini teori konstruktivisme merupakan salah satu teori belajar yang digunakan saat ini ya pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri karena mengkonstruksi tadi ya. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Apalagi untuk siswa yang cenderungnya adalah malas. Kemudian kondisi di setiap sekolah itu sangat mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan bagaimana keaktifan siswa itu setiap pembelajaran harus tetap diasah terus. Nah, di sini langkah guru dalam menerapkan teori konstruktivisme, di sini yang pertama adalah guru itu harus pintar mampu membentuk bagaimana pemikiran siswa itu bekerja secara mandiri. Jadi akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang tentunya lebih bermakna. Kemudian mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan siswa terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Kemudian membentuk masyarakat belajar atau belajar secara berkelompok seperti itu. Sudah. Jadi intinya di pembelajaran abad 21 atau terutama yang kurikulum dipakai sekarang ya, kurikulum Merdeka itu lebih mengutamakan yang namanya teori konstruktivisme dibandingkan sebenarnya ada sisi kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tetapi untuk teori belajar yang cocok itu menurut kami adalah teori belajar konstruktivisme. Terima kasih, sekian pemaparan dari di kesempatan kali ini ya. Kurang lebih mohon maaf. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.